Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini, hari yang ketiga dari Syawal 1443 Hijriah. Saya live langsung dari Desa Sembalun, kaki Gunung Rinjani. Dan saya bersama keluarga sedang berlibur. Dan diceritakan oleh keluarga-keluarga saya yang berada di Lombok, mertua, ipar-ipar saya, bahwasanya di atas gunung sana, di Gunung Rinjani yang di belakang saya ini, ada danau dan ada 7 kolam dengan berbeda-beda rasa. Ada dingin, ada hangat, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin kita semua mengambil pelajaran dari kata-kata al-jibal, gunung-gunung yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga pelajaran-pelajaran ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu pelajaran dari surat Al-A'raf ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu sebagai penguasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Pelajaran dari ayat ini adalah seorang ketika melihat gunung, maka dia ingat tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaum yang menjadikan gunung sebagai rumah-rumahnya. Dia pahat gunung-gunung tersebut. Dan begitulah manusia. Kalau sudah diberikan kelebihan, kadang dia lupa kepada yang memberikan kelebihan. Maka pelajarannya yang sangat luar biasa dari ayat ini adalah, sebesar apapun kelebihan yang engkau miliki, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dari kelebihan-kelebihan yang engkau miliki tersebut. Kemudian dalam surat Hud ayat 42, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dengan kata al-jibal, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan datanglah air bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Ini menceritakan tentang air bah yang datang dan Nabi Nuh di atas kapalnya. Dan air bah tersebut datang dalam keadaan seperti gunung. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat gunung, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Dan ketika seseorang meyakini Allah maha kuasa, dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ayo naik ke kapal, ke bahtera ini. Jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa menahan jika Allah ingin memberikan siksa.
Meskipun sang anak mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang menghalangiku dari air. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, la 'asimal yawma illa min amrillah. Tidak ada penghalang atas siksa Allah pada hari ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat gunung, ingat kuasa Allah. Saat kita ingat kuasa Allah, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Wahai orang-orang yang kadang-kadang mempunyai sedikit kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan, kelebihan kegantengan, kelebihan harta, kelebihan ilmu, langsung menyombongkan diri. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi sedalam apapun, dan engkau tidak akan pernah tinggi setinggi gunung. Lihat gunung tersebut, kita tidak akan pernah tinggi setinggi itu. Jadi dari hal ini kita bisa ambil pelajaran. Saat kita melihat gunung, kita akhirnya mempunyai sikap tawadhu, akhirnya mempunyai sikap rendah hati, tidak mempunyai ujub, merasa bangga dengan apa yang dimiliki, padahal orang lain mungkin lebih daripada apa yang kita miliki. Gunung mendidik kita untuk selalu menunduk bagaikan padi. Gunung mendidik kita untuk tidak pernah menyombongkan diri dengan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang lain lagi, dan ini yang sangat luar biasa, dengan ini saya tutup. Saat kita melihat gunung, kita ingat hari kiamat. Kita ingat hari kiamat yang banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah." Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Allah akan menjalankan gunung yang sebesar ini, berjalan dia. Subhanallah, itulah hari kiamat. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, dalam surat Maryam ayat 90, takadus samawat yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Bagaimana gunung-gunung runtuh? Karena Allah murka akibat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Begitu juga di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 10, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung benar-benar berjalan sebesar ini. Para ikhwah, sebesar ini gunung benar-benar berjalan. Ini menunjukkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Al-Waqiah ayat 5, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung sebesar ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau tidak salah ingat bahwasanya salah satu gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Rinjani. Gunung sebesar ini, dan sebagian penelitian mengatakan bahwasanya yang terlihat dari gunung dari atas permukaan bumi hanya 30%-nya. Yang sebagai rawasi, sebagai pasak bumi itu 70%-nya. Subhanallah, dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 14. Wa humilatil ard wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi
dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya dengan sekali bentur. Allahu Akbar. Jangan main-main dengan hari kiamat. Jangan main-main dengan hari kiamat. Hari kiamat membuat orang-orang seperti mabuk. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Mana ada sekarang ibu-ibu yang menyusui, dia lalai kepada bayi susuannya. Mana ada orang-orang seperti mabuk. Dia kelihatan mabuk gara-gara kebingungan melihat dari goncangan pada hari kiamat. Bumi dan gunung dibenturkan satu dengan yang lainnya. Lihat lagi dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, wa takunul jibalu kal'ihin. Ini juga membuat seorang takut terhadap hari kiamat, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Allahu Akbar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 10, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu-debu sebesar ini, sekokoh ini oleh Allah Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, dihancurkan dengan sebenar-benar hancur seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Takwir, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini semua adalah pelajaran saat kita melihat gunung-gunung. Terakhir saya ingin sampaikan, ada perkara menarik disebutkan oleh seorang sahabat ahli hadis, ahli baca Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Beliau mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu karajulin yaqa'u tahtal jabal. Orang beriman melihat dosa-dosanya seperti seorang yang sedang berada di kaki gunung. Yushiku an yaqa'alih. Dia takut saat melihat dosa-dosanya seperti orang yang berada di kaki gunung. Dia takut gunung tersebut menimpanya. Begitulah orang beriman. Tapi orang kafir, orang fajir, banyak dosa, bagaimana dia melihat dosa-dosanya? Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubabin yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha. Sedangkan orang yang kafir, orang yang banyak dosa, ketika melihat dosa-dosanya, dia seperti melihat seekor lalat nemplok di hidungnya. Lalu dia hanya kibaskan dengan seperti ini saja, sudah selesai. Dia anggap remeh semuanya. Pelajaran-pelajaran dari gunung sangat luar biasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya ingin mengabadikan Gunung Rinjani dulu. Oleh karena itu, kita cukupkan pelajaran-pelajaran dari Gunung Rinjani. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.